Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bupati Banyuwangi Haji Fistiandani Azwar Anas, Bapak Wakil Bupati Haji Sugira, Bapak Abdul Azwar Anas, semua pegawai Pemkab Banyuwangi. Saya akan ngaji kira-kira kurang lebih seperempat jam karena saya juga punya wadifah di sini. Saya akan ngaji tentang betapa mudahnya berbuat baik dan betapa mudahnya bersosialisasi yang jadi kebutuhan sosial masyarakat. Kemudian di saat yang sama sebagai kebaikan menurut Islam. Ini saya baca kitab yang sangat otoritatif, yaitu kitab Sahih Muslim, di mana kita tahu dalam Islam pegangan ahli sunnah wal jamaah, juga pegangan ulama seluruh dunia adalah Al-Kutubus Sittah, kitab 6, diantaranya yang hadis Bukhari Muslim. Di sini ketika Nabi ditanya tentang beberapa kebaikan, yaitu dari pertanyaan ayul a'mali afdol, amal apa yang terbaik, di antaranya Nabi menyebut sekian: iman billah, iman kepada Allah Ta'ala. Kemudian ini yang penting dilakukan semua pemimpin, oleh bupati, oleh wakil bupati, oleh seluruh pemimpin, baik struktural maupun kultural, maupun pemimpin kecil, yaitu di keluarga. Yaitu Nabi ngendikan di antara misi Islam adalah memperdekakan budak. Kemudian ada yang lagi tanya lagi, fa'illam af'al. Lalu dari sekian kebaikan yang butuh biaya itu saya tidak mampu melakukan ya Rasulullah. Kalau nyumbang masjid saya tidak mampu, kalau berbuat bikin fasilitas umum saya tidak mampu. Ada yang sekian pertanyaan dari sahabat, kalau misalnya kebaikan yang butuh biaya kami tidak mampu, termasuk di sini disebutkan kemampuan berhaji, kemampuan zakat, kemampuan sedekah, kalau semua itu kami tidak mampu ya Rasulullah. Kata Nabi, tu'inu soni'an aw tasna'u li akhraq. Ini di Sahih Muslim di bab iman dengan judul Babu bayani kaunil iman billah afdalal a'mal. Kalau saya tidak mampu semua melakukan itu ya Rasulullah, yaitu melakukan kebaikan yang butuh biaya, kayak bangun masjid, bangun jalan, bangun fasilitas-fasilitas publik. Tu'inu soni'an aw tasna'u li akhraq. Tu'inu nulungi sira soni'an ing wong sing ahli sun'ah, ahli kreatif, atau ahli, kalau orang sekarang itu bilang dia pekerja rumahan atau production house atau apa saja. Autas nauli akhraq, atau kamu membantu orang yang tidak punya pekerjaan. Terus sahabat masih tanya, aro'aita in dhaiftu an ba'dil amal. Kalau semua kebaikan aktif saya tidak mampu melakukan ya Rasulullah, kebaikan menolong orang lain, kebaikan yang bersifat aktif. Jawabnya Nabi, dan ini pegangan saya, pegangan kita semua, panduan dari Rasulullah SAW, Nabi ngendikan, takufu syarroka anin nas, fa innaha sodakotun minka ala nafsik. Ya, saya ulang lagi, takufu syarroka anin nas, fa innaha sodakotun minka ala nafsik. Kamu dalam berislam cukup menjaga supaya kejelekan kamu tidak punya imbas pada orang lain. Ya, ini penting dalam Islam. Jadi kalau tidak bisa berbuat baik, potensi keburukan kita jangan sampai menimpa orang lain. Keburukan itu bisa kejahatan kriminal, bisa kejahatan pidana atau merugikan orang lain, atau kejahatan yang tidak sampai kriminal tapi mengganggu orang lain. Misalnya contoh gampang ini, saya sumpek-sumpeknya sendiri ingin jalan-jalan, main di teman yang di jam kerja. Ini kan sumpek-sumpeknya saya sendiri ingin hiburan, terus wisata atau dolan ke teman yang sebetulnya saat itu dia mungkin ngaji atau kerja atau harus memenuhi kewajiban cari nafkah.
Gara-gara nemuin saya, akhirnya dia dikomplain sama majikannya. Atau gara-gara nemuin saya, dia akhirnya tidak ngaji sama santrinya. Atau gara-gara nemuin saya, dia terganggu aktivitasnya. Itu juga tidak boleh. Karena berarti keburukan kita punya akibat pada orang lain. Jadi kaidah dalam Islam itu kalau tidak berbuat baik, potensi keburukan kita ini jangan sampai menimpa orang lain. Sehingga di sini Islam menyarankan uzlah. Uzlah itu nyepi. Jadi misalnya kita baru penat, baru bawaannya itu emosi, baru gak suka kumpul orang, itu ya sebaiknya jangan jalan-jalan. Karena di antara kebaikan Islam itu tabassum, senyum. Atau talqatu wajhin, ceria. Tapi karena kita mungkin jatuh kredit, jatuh hutang, atau punya masalah keluarga, sehingga bawaan kita itu emosi. Nah dalam seperti ini sebaiknya uzlah, menutup diri. Sehingga kata Rasulullah SAW dalam zaman akhir di antara kebaikan itu, kamu meninggalkan manusia, aktivitasnya, kemudian watada'un nas min syarrik. Kamu meninggalkan manusia supaya enggak kena keburukan kamu. Jadi ada momen, ada saat di mana kita mungkin kalau ketemu orang itu bawaannya ingin sengak, ingin ngomong yang enggak enak, atau kita baru penat, itu sebaiknya uzlah saja, mengurung diri di kamar atau isolasi sendiri. Karena bawaannya baru emosi. Nah, ini yang jarang dipraktekkan. Kalau sekarang malah banyak yang saat susah, malah bawaannya ingin namam, ingin menvonis orang lain atau ngadili orang lain. Padahal pesannya Nabi kalau semua kebaikan aktif tidak bisa kamu lakukan itu takuffu syarraka 'anin nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Sehingga keburukan kita, ya saya ulang lagi, keburukan kita yang ingin emosi, ingin apa itu tidak punya akibat orang lain. Di sini kearifannya Rasulullah SAW, beliau masyhur ngendikan layak dilqadi wa huwa ghadban. Jangan sampai seorang hakim bikin keputusan ketika emosi, karena bawaannya orang emosi itu pasti enggak terkontrol intelektualnya, enggak terkontrol nuraninya, enggak terkontrol semua sifat baiknya. Itu kalau punya keputusan bahaya sekali. Sehingga Nabi dari awal ngendikan layak dilqadi wa huwa ghadban. Orang yang sedang emosi tinggi jangan bikin keputusan penting. Kemudian oleh ulama diteruskan juga jangan bikin keputusan penting orang yang sangat lapar, atau yang sangat kenyang, atau yang sangat ngantuk, atau yang super sibuk. Jadi hal-hal yang potensi buruk dalam mengambil keputusan itu harus ditinggalkan. Sehingga misalnya bupati atau wakil bupati kalau sedang tidak nyaman dengan suasana apa, nggak boleh rapat kemudian memutuskan keputusan penting. Begitu juga kiai dan semuanya. Nah ini yang supaya otoritatif. Kenapa saya bawa kitab itu logikanya jelas ya. Kita sebagai dai, sebagai ustadz, atau sebagai mubaligh, atau sebagai siapa saja, yang ingin kita wariskan ke umat Rasulullah adalah dawuh-dawuhnya Nabi. Dan kalau kita ngaji tidak pakai kitab, itu sebenarnya umat kita jejali dengan pikiran kita, dengan ide kita. Jangan-jangan ide kita, pikiran kita ini tidak mewarisi pikiran Islam, tapi pikiran kita atau emosi kita. Tapi kalau kita baca kitab, artinya umat ini berhak mendapat apa yang diteladankan dan disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau kita, itu pasti inginnya itu kita. Misalnya kita Bupati Banyuwangi, mungkin kita akan cerita Banyuwangi dengan asik. Tapi bagi daerah lain, apa urgensinya bagi saya? Begitu juga kalau kita kiai, mungkin kita akan cerita fadhilnya kiai. Tapi bagi orang lain yang keutamaannya jadi pekerja, jadi satpam, jadi guru, jadi pegawai negeri yang adil. Sehingga subjektivitas kita ini akan tinggi. Tapi kalau kita sebagai kiai baca hadis, maka umat ini mendapatkan panduan dari Rasulullah SAW. Nah dari sekian panduan itu kata Nabi, jika Anda tidak bisa berbuat kebaikan aktif, maka kebaikan yang harus Anda lakukan adalah potensi kejelekan kamu jangan menimpa orang lain. Makanya saya berkali-kali bilang, saya ini termasuk kiai yang jarang main ke alumni. Karena tadi kadang-kadang alumni itu sudah mau kerja di tempat kerjanya atau mau janjian ngantar anaknya sekolah. Gara-gara ada saya, mungkin semua itu dibatalkan. Sehingga silaturahim itu juga harus dimanage supaya tidak mengganggu haknya orang yang kita silaturahimi. Jangan sampai silaturahim jam 9, saatnya orang kerja, kemudian dia dapat peringatan dari pabriknya gara-gara sering didolani kiainya. Itu kan jadi ribet.
Atau kiai karena sering didolani terus tidak ngaji metu tamu terus itu kan jadi ribet. Apapun itu sehingga orang itu harus berpikir perilakunya itu tidak punya akibat la doror wala diror. Jangan mengganggu dirinya juga jangan mengganggu orang lain. Ini oleh Nabi disebut takuffu syarroka adin nas fa innaha sodakotun minka ala nafsik. Sifat buruk kamu itu harus dijaga supaya tidak menimpa orang lain. Dan itu berarti menjadi sodakoh kamu atau amal kamu pada diri kamu sendiri. Jadi ini penting dimaklumatkan ke semua kita bahwa saat kita tidak bisa berbuat baik aktif, misalnya nggak bisa sedekah, nggak bisa menolong orang, setidaknya keburukan kita tidak menimpa orang lain. Nah, termasuk keburukan yang terselubung adalah kita punya pikiran yang menurut kita ini hebat, tapi bagi orang lain mungkin bahaya. Misalnya kita punya pikiran ingin jadi orang kaya raya yang dermawan. Itu artinya kan pikiran baik karena ingin jadi dermawan. Tapi artinya bayangkan orang lain tuh miskin semua butuh derma kamu. Mana mau orang lain kamu bayangkan miskin butuh derma kamu. Orang lain juga bayangkan dirinya kaya gak butuh derma kamu. Itu namanya kebaikan yang subjektif. Kamu ingin jadi kiai yang ngajarin orang banyak. Oke itu baik. Tapi kan berarti kamu bayangkan orang lain gak bisa ngaji terus kamu saja yang bisa ngaji sehingga kamu yang ngajarin. Ya sudahlah kebaikan itu udah usah muluk-muluk seperti itu. Jadi apa yang ditakdirkan kita jadi bupati ya jadi yang baik, menolong pekerja-pekerja yang baik. Saya kemarin diceritain banyak oleh Mas Anas aktivitas Pemda Banyuwangi yang menolong banyak orang, juga masyarakat juga saling menolong dan seterusnya dan terusnya. Jadi ini jelas maksud saya supaya bupati dan semuanya pemimpin melakukan kebaikan itu berdasar panduan dari Rasulullah SAW, di mana di antara aturan yang dianjurkan beliau adalah aktivitas kita sebagai manusia adalah tu'inu soni'an au tasna'uli akhra. Ya, saya ulang lagi. Saya ulang teks hadisnya secara lengkap supaya dapat berkahnya Rasulullah SAW. Ada beberapa pertanyaan dari sahabat, ya Rasulullah, jika saya tidak bisa berbuat baik yang berbiaya atau tidak bisa berbuat baik yang aktif, apa yang saya harus lakukan? Nabi ngendikan tu'inu shani'an aw tasna'u li akhra. Kamu membantu orang yang bekerja atau kreatif, orang-orang yang kreatif atau pekerja apa saja kamu bantu dan bantu orang yang tidak punya pekerjaan. Terus ditanya lagi, qultu ya Rasulullah ara'aita in dha'iftu an ba'dil amal. Bagaimana kalau itu pun saya tidak bisa ya Rasulullah? Terus Nabi ngendikan tafukufu syarroka anin nas fa innaha sadaqatun minka ala nafsik. Yang penting keburukan kamu tidak menimpa ke orang lain dan itu bagian dari sedekah kamu. Nah, perlu saya ingatkan ke semua kita lah. Makanya pentingnya membaca umat Islam dengan ilmu usul fikih. Saya berkali-kali bilang, jika ada seseorang tidur, itu jangan kamu baca sebagai tidur yang meninggalkan tahajud, meninggalkan sholat qiyamul lail, meninggalkan wiridan di malam hari. Tapi juga bacalah saat itu dia tidak dugem, tidak maksiat, tidak narkoba. Sehingga barokahnya ilmu itu ada respek pada umat Islam yang tidur. Karena tidur itu juga ada fungsi meninggalkan sekian maksiat, sekian kriminalitas. Tapi kalau kita kulino tidak baca dengan ilmu, maka melihat orang tidur itu ya kayak meninggalkan tahajud, meninggalkan wiridan, meninggalkan qiyamul lail. Sehingga bawaannya kita ini akan kurang respek. Tapi kalau kita membacanya dengan ilmu, orang yang tidur di malam hari, maksudnya ya sudah sholat isya, itu ada sekian potensi maksiat yang dia tinggalkan. Dia tidak ngerasani orang, tidak adu-adu orang di medsos, dia tidak dugem, tidak meninggalkan. Pokoknya ada sekian kebaikan dalam saat tidur itu. Ini barokahnya ilmu. Tanpa ilmu kita tidak bisa respek seperti ini. Karena bawaannya akan, oh ini malam-malam tidak tahajud, tidak wiridan, tidak apa. Tapi kalau kita dengan ilmu, itu akan membaca dengan tidur, artinya orang tidak maksiat, tidak dugem, tidak ngerasain orang, tidak ngata-ngatain orang. Nah di sini sadaqallahul azim ketika ngendikan wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Termasuk ayat Allah itu orang tidur. Maksudnya tidur yang dengan dimaknai positif tadi, bisa istirahat, bisa meninggalkan maksiat, bisa apa-apa. Nah ini di sini hebatnya Rasulullah SAW ketika beliau memandu kebaikan,
Di antara kebaikan itu apa? Takufu syarroka anin nas fa innaha sodaqatun minka ala nafsik. Kamu, potensi buruk kamu atau keburukan kamu jangan sampai menimpa pada manusia, pada orang lain, dan itu bagian dari sedekah kamu.